Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Adi Ojol. Salam pena Peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah, tetap semangat. Oke teman-teman, di video kali ini ada yang mau saya bahas nih ya, yaitu yang masih sampai saat ini menjadi bahan perbincangan, menjadi bahan perdebatan juga gitu di kalangan para ojol. Kira-kira apa tuh itu adalah tentang menyalakan Bluetooth di aplikasi Grab Driver saat on beat gitu ya. Itu masih jadi perbincangan teman-teman. Masih ada pro kontra gitu. Seperti yang kita tahu ya, Grab itu Grab itu menyarankan untuk para driver itu nyalain Bluetooth saat on beat. Tujuannya agar khususnya pemain put ya, agar bisa mendeteksi kecepatan resto menyajikan pesanannya gitu, ataupun kecepatan driver menuju ke resto untuk mengambil orderan gitu. Jadi Grab bisa memantau dan Grab juga bisa melihat pergerakan antara resto dan driver gitu. Dan itu manfaatnya ya bagus juga sih gitu, maksudnya jadi ketika ada resto lambat mungkin ada teguran apa gimana gitu ya. Tapi memang masih jadi pro kontra teman-teman, karena menyalakan Bluetooth saat on beat gitu ya, menyalakan Bluetooth saat on beat itu lebih menguras baterai teman-teman katanya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya sih dari jauh-jauh hari sebelum Grab menyarankan untuk menyalakan Bluetooth gitu kan ya saat on beat, saya dari pertama daftar Grab itu Bluetooth selalu saya nyalakan saat on beat. Mau on beat ataupun enggak, Bluetooth di HP saya itu selalu standby. Saya nyalakan, nggak pernah saya matiin. Kenapa? Karena saya pernah dikasih tahu oleh saudara yang kebetulan dia kerja di IT gitu ya, di Telkomsel. Karena dulu juga saya pernah kerja di Telkomsel teman-teman, sebagai instalasi pemasangan perangkat Telkomsel, pemasangan Indosat juga gitu. Jadi ya sedikit banyaknya dapat ilmu lah, dapat pelajaran di situ gitu. Jadi si Bluetooth itu bisa lebih memperkuat sinyal gitu, lebih memperkuat sinyal. Terus juga saat lagi zaman-zamannya banyak tuyul tuh waktu itu, waktu zaman dulu tuh, walaupun sampai sekarang juga masih banyak tuh tuyul ya, cuman nggak serame dulu di Grab, di Gojek tuh. Itu bisa melawan teman-teman, bisa melawan saat kadang-kadang teman-teman pernah nggak ngerasain dapat orderan tiba-tiba hilang, tapi nggak ada riwayat pembatalan nih di ininya, di riwayatnya tuh nggak ada pembatalan dari customer, tapi kita udah dapat orderan tiba-tiba hilang sendiri. Memang ada yang bilang katanya itu karena sinyal, tapi bukan karena sinyal juga teman-teman, tapi itu bisa juga dicuri oleh si tuyul itu teman-teman. Jadi jahatnya yang pakai GPS tambahan atau tuyul itu teman-teman, selain dia tidak, maksudnya nggak sportif gitu ya, karena curang, itu kan curang gitu ya, dia memakai GPS tambahan, jadi ketika ada orderan lebih banyak yang dia dapatkan gitu. Jadi itu kan nggak sportif ya gitu kan, permainannya nggak sportif. Dan juga kadang-kadang yang orderan yang udah masuk ke driver pun masih bisa diembat sama dia gitu, walaupun ada yang bilang katanya itu mah karena sinyal. Itu mungkin ya salah satunya, oke, karena sinyal. Tapi kalau berkali-kali terus-terusan begitu ya nggak masuk akal juga gitu. Nah dulu saya dikasih tahu tuh nyalain Bluetooth itu sedikit banyaknya bisa melawan gitu ya, bisa melawan yang memakai GPS tambahan. Terus yang keduanya, saya juga kan pernah ngebikin konten ya di sebelumnya nih, bahwa menyalakan Bluetooth itu bisa mendeteksi keberadaan tuyul teman-teman, keberadaan tuyul di sekitar kita gitu. Dan ternyata Grab juga menyarankan untuk menyalakan Bluetooth saat on beat gitu teman-teman. Kegunaannya biar pihak Grab bisa mendeteksi lama atau enggaknya resto menyajikan pesanan, atau lama dan enggaknya driver datang ke resto gitu teman-teman.
Berarti kan itu fungsi Bluetooth itu memang diakui juga oleh Grab bisa mendeteksi gitu kan ya, bisa mendeteksi atau bisa melacak atau bisa melawan lah gitu. Berarti udah bener dong yang saya lakukan dari awal. Saya selalu menyalakan Bluetooth untuk tujuannya bisa melawan tuyul, terus juga bisa mendeteksi keberadaan tuyul. Dan ternyata Grab juga mengakui menyalakan Bluetooth itu bisa mendeteksi aktivitas kita saat di resto, ataupun bisa mendeteksi resto lama dan enggaknya gitu, menyajikan pesanan teman-teman. Tapi ini masih jadi pro kontra teman-teman di kalangan ojol nih. Ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Ya, tapi sebenarnya sih ini nggak ada paksaan teman-teman. Kalau memang teman-teman setuju ya silakan. Tapi kalau memang teman-teman nggak setuju ya nggak usah dinyalakan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi yang penting jangan sampai cuma gara-gara hal kecil menjadi perdebatan nih. Ini masih jadi perdebatan di dunia ojol teman-teman. Tapi kalau menurut saya masih nggak usah digubris lah yang kayak gitu-gitu mah ya, biarin aja gitu loh, nggak usah dihirauin. Ya mau yang nyalain ya nyalain, enggak ya udah enggak gitu, nggak usah dijadiin perdebatan teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan nih obrolan saya atau cerita saya ini bisa menjadi pelajaran juga untuk teman-teman ya, bisa menjadi pertimbangan juga untuk teman-teman mau menyalakan ataupun tidak gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperjuangan, salam satu aspal.